bihi wa mawala. Pertama-tama yang kita hormati orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Thohir Nawawi. Semoga senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi hifdzihi wa himayatihi wa riayatihi wa kanafihi wa fi inayatihi subhanahu wa ta'ala, dijauhkan min kulli su'in wa dararin wa min kulli ma yadurruhu min fitnatin nas, nantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, Ibunda Haja Karma, Ibunda Haja Maswiyah, Ibunda Haja Masna, nenek anak nggak ada itu ya? Nenek anak nggak ada ya? Nggak datang. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan kajian kita halaman 37 ya. Wa alzamil haya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Qala muallif hadzal kitab al-kitabu al-minah as-saniyah lil Imam Syekh Sayyidina Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu anhum wa rahmatullahi alaih. Wa alzimil haya'a, qala radhiyallahu, wa alzamil haya'a ay al haya'a syar'i fa innahu minal iman. Wa qad qalu al ibadatu isnani wa sab'una baban ahadun wa sab'una fil haya'i minallahi ta'ala wa wahidun fi jami'i anwa'il bir. Wa fil hadis istahyu minallahi ta'ala haqqal haya'. Qalu inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Qala laysa dhalik walakin man istahya minallah falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Anak-anak itu yang terjemahan halaman berapa tuh? 5859. Tiap ngaji masih nanya apa ya, orang dilihat-lihat. Iya. Orang-orang bawa pulpen. Orang bawa pulpen habis ngaji ditandain sampai di sini gitu. Lain. Udah, kalau udah ketemu udah diam, sepi. Walzamil haya, dan senantiasalah punya sifat malu. Al haya adalah malu. Ya. Al haya adalah malu. Ya. Dijelaskan oleh Imam Sya'rani, al-haya'u syar'i, malu menurut agama, bukan malu menurut adat. Gua nggak pergi ngaji malu, itu mah bukan haya, itu memang malas. Ya, haya syar'i, haya agama bukan untuk kebaikan. Bahkan haya yang dimaksud malu menurut agama, dia malu berbuat buruk, malu berbuat jelek.
Itu. Malu berbuat keburukan. Dan malu, agama ini malu kepada Allah, bukan malu kepada orang. Ya, bukan malu kepada orang, tapi malu kepada Allah. Iman. Malu ini sebagian daripada iman. Nah, ini perlu kita pahami bahwa iman itu, ya Bu, dengerin Bu. Iman adalah percaya. Iman adalah percaya. Yakin itu iman. Dan percaya itu Bu di hati. Bukan di pikiran. Ya, iman itu di hati. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang definisi iman menurut para ulama, para imam. Kalau pertama menurut imam kita dulu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, iman menurut imam kita ini seperti yang sering kita kenal, tasdiqun fil qalbi. Apa terusnya tuh? Saya lupa tuh. Wal amal bil arkan. Terus wal apa? Wal iqrar bil lisan. Nah, ini ta'rif al-Imam Syafi'i. Iman ada 3 tiga makna sekaligus. Pertama, keyakinan di hati. Ya. Kemudian pembuktian di amal, perbuatan. Ketiga, pengakuan di lisan. Itu iman. Orang iman ngomongnya kalau ada orang mati, yarji'un, itu iman. Itu ikrar. Orang udah mati itu kembali kepada Allah. Kalau ngelihat yang hebat, yang kagum-kagum, subhanallah, bukan bujuk buset. Itu juga ikrar, artinya kalau orang mau dihukumin, dia orang muslim atau orang kafir di Indonesia kan dari ikrarnya. Ikrar pertama al-qaul bisyahadatain, itu udah awal tuh. Pengakuan lidah kepada Allah dan Rasul, itu sudah gitu. Itu sebab Bu, rukun Islam itu ada berapa Bu? Ilok karena dibilangin 5 jadi tahu 5. Itu mau udah hafal ya. Rukun Islam ada berapa? 1. Mengucapkan. Ucapan itu adalah zahir. Karena ucapan itu lidah, lisan. Lisan itu adalah anggota tubuh yang zahir. Yang diucapin apa itu? Syahadat, itu iman. Karena iman sebetulnya semuanya di hati. Iman kepada Allah di hati, karena Allah enggak kelihatan. Iman kepada malaikat di hati, karena malaikat tidak kelihatan. Iman kepada kitab, itu ajaran itu kan bukan tulisan. Ya. Iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, itu semuanya gaib. Dengerin Bu, percaya kepada yang gaib itu hanya dengan yang gaib, yaitu hati. Kalau akal sama yang gaib nggak percaya. Ya, itu sebab iman itu mesti dijahirkan, penjahirannya dengan lidah. Maka penjahiran iman diletakkan di rukun Islam. Islam itu rukun amal. Pertama, ucapan iman, itu maksudnya ucapan sahadat, itu ucapan iman. Tapi iman itu adanya di hati. Paham ya? Iman adanya di hati. Cuman kudu dibuktiin dalam zahir. Pembuktian pertama adalah ucapan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukunnya 2. Rukun yang ketiga, sholat, puasa, zakat, haji itu kan amal. Itu juga apa namanya? Manifestasi, ekspresi apa Bu? Nyurang rumahnya nenek-nenek. Apa katanya? Amat terasi basi. Yang penting nasinya Bu ya. Keren jadinya. Jadi amal zahir itu ungkapan iman. Coba dah, cinta itu di mana Bu adanya Bu? Di hati. Kalau ngomong I love you itu namanya pengakuan lidah. Buaya ge sama ngomongnya. Makanya ada anak kecil disuruh ngikutin suara binatang. Coba kata ibunya, Tong, suara burung, cicit, katanya gitu. Suara sampit, mau. Suara buaya. Apa kabar sayang? Katanya begitu. Suara buaya. Rupanya buaya darat ya. Begitu disuruh anaknya, suara buaya bagaimana? Apa kabar sayang? Katanya. Coba itu. Buaya darat itu mah ajaran emaknya itu mah biasanya. Yang buaya bapaknya. Iya, yang ngajarin emaknya itu. Perhatikan baik-baik Bu. Kenapa Imam Syafi'i memberikan definisi iman sampai 3 tuh bererot. Asalnya mah sepakat semua imam, semua ulama, iman itu di hati. Udah kagak ada yang tahu kecuali Allah. Karena mau diperlakukan kita ini dengan syariat Islam, maka kita kudu tahu mana orang yang beriman. Maka kudu kelihatan johirnya. Pertama ucapannya al-iqrar bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar kagak sembayang ge, kagak puasa, kagak beramal dah. Tapi kalau ngomongnya masih asyhadu an la ilaha illallah, namanya muslim. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya membuat kategori 6 kategori. Apa kategori Bu? Katego gitu. 6 golongan, 6 macam. Pertama, orang yang dihukumkan muslim di dunia dan muslim di akhirat. Apa? Orang yang memenuhi 3 kriteria ini. Hatinya iman, ngomongnya iman, amalnya iman. Ini disebut mukmin di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hatinya iman, amalnya kagak. Ini disebut muslim mukmin di dunia. Di dunia, di akhirat masih mukmin, tapi masih ada kurang ya amalnya. Ya. Nah, yang ketiga, iman di hati, enggak ngomong, enggak beramal. Ini di dunia kafir. Kenapa? Karena ngomong kagak, amal kagak. Enggak, hati dia beriman, siapa yang tahu? Tapi di akhirat dia mukmin. Ya, 3 tuh. Baru 3 ya? 3 apa 4 udah? 3. 4. Iman enggak, tapi ngomongnya iman. Apa namanya? Ngomongnya iman, amalnya iman. Ini munafik di akhirat, tapi di dunia muslim. Makanya ketika orang munafik ngikut-ngikut Nabi, nggak boleh itu dicurigain, nggak boleh dihina, nggak boleh. Kenapa? Karena masih ngomong sama ngikut beramal. Artinya kan nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh memperlakukan orang, menghukumkan orang berdasarkan hatinya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hatta misalnya wali dikasyaf oleh Allah, tahu bahwa si fulan kafir. Si fulan kafir nih, dia menyampur sama kita juga mau menghancurin umat Islam. Wali tahu kasyaf.
Tiba-tiba wali ngomong begini, dia kafir. Dilihat buktinya. Kalau bukti apa dilihat? Ucapannya sama perbuatan. Lah ucapannya itu Islam. Perbuatannya Islam. Maka hukum di dunia menurut syariat Islam, wali itu kafir. Kenapa? Karena mengkafirkan orang. Syariat Allah taruh, Allah kasih kita, Allah bikin syariat untuk menjadi aturan kita antara sesama kita di dunia. Kita ngelihat zahir doang. Hukum saja, lihat istinbat ulama untuk menetapkan halal, haram, makruh, mubah, itu dilihat dari zahir semua. Ya. Kalau pandangan batin itu persepsi individu seorang aulia, dan jika dia wali kagak bakal ngomong. Nabi nggak ngomong itu munafik, nggak ngomong. Munafik itu kan kafir. Cuman pura-pura Islam nyampur sama Nabi. Nabi nggak bilang enggak. Nabi cuman bilang sama satu orang bernama sahabat Sidna Hudzaifah. Udah itu doang yang tahu. Ya, yang dibilangin sama Sidna Hudzaifah doang, udah yang lain mah Sidna Abu Bakar, padahal itu sahabat utamanya tuh. Sidna Abu Bakar, Sidna Umar, nggak tahu. Nggak dikasih itu ilmu kasab lah kalau kata kita. Dikasih Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Udah itu doang. Makanya ketika zaman Sayyidina Umar dan zaman Sayyidina Abu Bakar, kalau ada sahabat yang wafat, kemudian Sayyidina Hudzaifah enggak ngikutin nyembayangin, itu berarti munafik. Gitu. Kalau ada sahabat wafat nih, dicari waktu nyembayangin enggak ada Sayyidina Hudzaifah. Waduh. Itu pada keluar ratu-ratu, Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar keluar, Sayyidina keluar. Kenapa? Karena itu orang kafir. Yang berbulu Islam. Tapi kalau ada, biar katanya enggak semuanya buadr apa begitu, kalau ada berarti muslim. Satu hari Pak, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Satu hari. Ya. Ada orang yang dekat sama Sayyidina Umar. Wafat. Yang namanya orang dekat sibuk nyembayangin. Begitu sampai nyembayangin, Sayyidina Umar nyari sahabat Sayyidina Hudzaifah, nggak ada. Lah, kemana? Waduh. Itu Sayyidina Umar orang tahu. Sibuk dia nyari Sayyidina Hudzaifah. Enggak tahu Sayyidina Hudzaifah lagi nyompot di balik bangunan, duduk aja ngumpet. Kenapa? Enggak enak ngasih taunya sama Sayyidina Umar karena deket. Itu sahabat itu ngehormatin. Orang deketnya aja dihormatin. Padahal dia tahu siapa. Akhirnya Sayyidina Umar nemuin tuh. Lagi nunduk aja. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Hudzaifah. Enggak ngangkat pisan kepalanya, diam aja. Apa pertanyaan Sayyidina Umar? Hal huwa minhum? Ya, pertanyaannya semua pakai goib. Emang dia termasuk mereka? Ya. Sayyidina Abu Hudzaifah nganggut kepalanya. Terus apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Nyamperin Pak Sayyidina Umar. Dipegang badannya, diangkat. Ya Hudzaifah, lihat aku. Apakah aku golongan mereka? Ya Allah Pak. Sayyidina Umar udah jadi sahabat, jadi wakil Rasul. Nggak yakin kalau dia itu mukmin. Kita memuantap bener, yakin bener udah. Kita kan kalau ceramah ya ibu-ibu, alhamdulillah kita orang-orang beriman. Wailah. Muantap bener. Itu Sayyidina Umar nggak yakin Bu, sampai ngebangunin Sayyidina Hudzaifah, dibangunin. Lihat wajahku ya Hudzaifah, hal ana minhum. Saya itu golongan orang kafir bukan? Dipeluk sama Sayyidina Hudzaifah. La, anta min ashabi Rasulillah. Wa min ahabba ilaih.
engkau adalah sahabat Rasulullah dan orang yang paling dicintai. Nangis Sayyidina Umar. Ketakutan dia juga, artinya ternyata enggak iman. Memang di zaman sahabat, dengerin. Ini sahabat nih, kalau ditanya, hal anta mu'min, ketakutan jawabnya. Ditanya apakah kamu orang beriman, itu diceritakan dalam berbagai kitab. Yang paling banyak cerita ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali. Ini zaman sahabat ditanya, hal anta mu'min? Macam-macam cerita sahabat jawabannya. Ada yang apabila ditanya, hal anta mu'min? Terus ngangkat telunjuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah. Jawabannya itu. Jangan, buset lah gue ditanya orang mu'min. Lah gue orang ceger. Begitu ya. Orang ceger mah. Iya, dekat masjid saya. Tuh. Iya, tetangganya kiai pisan. Kan gitu. Sahabat jawabnya apa? Rasul. Ada yang ditanya, hal anta mu'min? Langsung sujud. Sambil menangis. Ya. Macam-macam jawabannya itu. Makanya ada seorang sahabat namanya Harithah. Ketemu Nabi. Berpapasan dengan Nabi. Ditanya oleh Nabi, apa kabarmu wahai Harithah? Jawabnya mantap dia. Ya. Lillah ana mu'min. Wih. Langsung ditanya, ma misdaku kalamik. Apa buktinya ucapanmu? Lah, enggak ngomong. Lah kapan saya sholat mulu di belakang, apa saya mah hadir mulu ngaji. Bukan itu jawabannya ternyata. Bukan zahir jawabannya, karena iman itu adalah ngaku-ngaku batinnya iman. Malu itu sahabat dulu. Biar udah sembahyang ge. Nah ini tiba-tiba sahabat Harithah ditanya sama Rasulullah, apa kabar? Jawabnya, mu'minan ya asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Alhamdulillah pagi-pagi ini saya sebagai orang beriman. Enggak selesai Nabi, ma misdaku kalamik. Apa bukti ucapanmu? Jawabannya bukan ana sholaitu, ana sumtu, ana hajtu, ana. Tidak. Apa jawabannya? Dengar baik-baik apa jawaban dia. Ya Rasulullah, apabila malam aku susah tidur karena ingat Allah. Setiap hari aku merasa bahwa di kananku surga, di kiriku neraka, dan aku senantiasa takut jatuh ke neraka. Dan yang ketiga, aku melihat aras serasa di depan mataku. Baru menyebut yang keempat, ditutup mulutnya Allah Nabi. Falzam faqad arafta. Stop. Udah tahu gua kalau lu iman. Udah. Jadi bukan sholat, bukan apa baik, bukan. Al-iman bil qalbi. Ya. Nah, apa iman bil qalbi, Bu? Bukan ngapalin sifat 20, itu sifat 20 iman di akal. Biar udah baca kitab tauhid apa baik, itu mah iman ilmu. Al-ilmu huwal aql. Kalau kata orang sananya itu namanya ideologi. Apa Bu? Jangan idiot. Ntar idiotlogi lagi. Ideologi itu asas berpikir. Ketuhanan. Orang kan mau berbuat sesuatu kan berdasarkan ideologi ini, asas berpikirnya apa. Gitu. Perbuatan seseorang menunjukkan model pikirannya. Kalau orang mukmin mesti melakukan perintah agama. Udah. Nah, iman di hati teh ya adalah sifat-sifat mulia. Iman di hati itu, Pak, kalau diactionkan ada dua. Ibadah dan akhlak. Makanya akidah, ibadah, akhlak. Akhlak dan ibadah ini
Zahirnya iman, udah. Tapi yang hakikat imannya akhlak. Akhlak itu hakikat iman. Ibadah itu gambarnya iman. Dengar baik-baik, Bu. Iman itu hakikatnya adalah gambarnya, surahnya adalah ibadah amal. Nah, kalau orang iman itu adalah karena pikiran dan kemudian dia beramal ibadah, tidak ada akhlak yang kita katakan dalam pelajaran kita Nur Muhammad, ini namanya tidak punya iman. Yang ditanya sahabat kalau ditanya iman adalah itu, nur itu. Bagaimana ngakunya? Di zaman sahabat kalau disebut ahli tauhid, bukan orang yang hafal sifat 20 atau asmaul husna, bukan. Yang disebut ahli tauhid, orang yang kelihatannya hidupnya ridho, akhlaknya mulia, itu ahli tauhid. Istilah yang ada di zaman sahabat. Lain ketika ilmu sudah ada, baru ahli tauhid adalah teolog, mutakallimin. Itu istilah ilmu. Nah ini. Kenapa hadis Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, was-sabru minal iman, wasyukru minal iman? Karena akhlak-akhlak itu sebenarnya hakikat iman. Nabi bersabda, al-haya'u minal iman, la, kata Nabi, bal al-imanu kulluh. Malu itu sebagian iman, bukan. Malu itu semuanya iman. Kita bisa jelaskan syarah hadis ini kenapa Nabi mengatakan begitu. As-sabru minal iman, tapi tidak dikatakan al-imanu kulluh. Tetapi ketika al-haya'u, malu minal iman, kata Nabi, la bal al-imanu kulluh. Malu itu semuanya iman. Begini, Bu. Malu itu tidak tumbuh begitu saja. Malu itu timbul sifat malu, akhlak malu apabila dia punya sifat sidik. Sidik, jujur kepada Allah. Ya kalau nggak jujur bagaimana dia mau malu sama Allah berbuat buruk? Kita kalau orang malu ge sama orang. Ketika ada sidik. Kedua ada apa? Ada sabar. Ada ridho. Ya, sebetulnya ada ulama menyebut 3 aja. Sidik, wara dan zuhud. Tetapi wara dan zuhud ini tidak ada kecuali ada sabar dan ridho. Kalau disebut banyak. Makanya kata Nabi, malu itu semuanya iman. Karena timbulnya setan rangkaian akhlak-akhlak lain. Sidik, sabar, sidik, ikhlas, sabar, ridho, wara, zuhud, tawakal, cul, baru sifat malu. Kapan kita, Allah kagak ada lah bagaimana mau malunya. Lah kita kalau coba, kalau malu juga kan orang ada, kalau orang nggak ada malu. Wah, nggak ada orang, kan nggak malu. Nah Allah nggak ada, bagaimana mau malu? Kalau bukan karena hatinya ada sidik, ada wara, ada zuhud, ada sabar, baru malu. Jadi malu itu sifat yang tumbuh dari berbagai sifat itu. Makanya bukan Nabi mengatakannya al-haya minal iman. La bal al-imanu kulluh. Malu itu satu iman. Bukan. Malu itu semua sifat iman. Semua hakikat iman. Ya. Itu haya. Maka coba kita terangkan bahwa kitab ini kitab tasawuf dari awal itu adalah upaya untuk melawan hawa nafsu. Ya, ini udah bagian-bagian terakhir
walzamil haya. Kita belum punya malu, coba biasain malu. Kalau udah punya malu mah nggak perlu kita membiasakan malu, emang udah malu, udah. Ya. Malu lain dengan wajal. Kalau wajal itu malu karena takut jelek. Ya. Kita nggak melakukan kebaikan takut dianggap jelek, malu. Itu bukan haya. Orang mau ngaji malu itu bukan haya. Itu emang males. Malu biasanya nggak ngaji, jadi ngaji misalnya. Wah ya. Lah malu, masa berbuat baik malu. Ya. Kalau bahasa kita mah malu apa ge? Malu-maluin malu sama. Ya, maka jelas kenapa Nabi mengatakan al-haya'u al-imanu kulluh. Ya. Wa qad qalu, akhirnya kesimpulan orang ulama bilang begini, selalu membuat presentasi 100% berapa persen malu, berapa persen ibadah. Coba apa kata ulama? Al-ibadatu isnani wa sab'una baban. Ibadah itu 72 pintu. Ada ibadah itu, nyembah Allah itu, kalau diumpamakan pintunya ada 72 pintu. Tapi ini 72 Pak, ya, bukan bilangan. Bukan bilangan benar-benar ada 72. Perhatikan baik-baik. Jika ada di dalam hadis dan dalam Al-Quran, ada kata 7, 70, 700, la yadullu alal adad. Itu bukan makna bilangan. Bapak, ibu-ibu, ustazah kalau menerangin harus paham sarahannya. Kalau kita nemuin Al-Quran atau hadis, ada angka bilangan 7, 70, 700, itu bukan bilangan. Itu makna kasroh. Banyak, artikannya banyak gitu aja. Kalau kita makan ngomong banyak, berapa ya? Katanya gitu ya. Ya. Orang Arab mengambil kata 7 untuk memberikan bilangan gitu. Orang Arab kalau ngomong berapa, ada 70 mah, itu namanya banyak banget. Cuman kenapa enggak 700? Kebanyak puluhannya tidak terhitung. Mungkin ada 99, tapi kan siapa yang tahu secara detail. Romannya banyak buat puluhan, 70. Tapi kalau banyaknya ratusan, 700. Kalau banyaknya jutaan, 7 juta. Seperti dalam kitab Daqiqul Akhbar, malaikat itu matanya 70 juta itu. Itu udah kagak kehitung. Nah maka ini juga ulama mengatakan ibadah itu ada 72 pintu, banyak pintu. Cuman dipresentasikan ahadun wasab'una fil haya, 71 ada di malu. Kalau punya malu maka semua jadi ibadah. Ya. Wa wahidun fi jami'i anwa'il bir. Satu ada di mana? Di semua perbuatan baik. Pahamnya begini, Bu. Sedikit ibadahnya itu persentasinya 71. Tetapi orang banyak bilangan ibadahnya kagak punya malu, dihitung satu doang ibadah itu dia. Yang bikin banyak di sisi Allah itu bukan bilangan. Yang bikin banyak itu adalah keikhlasan, kekhusyuan, malu. Itu yang bikin banyak di sisi Allah. Ya. Bilangan banyak terkadang adalah untuk mengambil keyakinan dalam hati. Bilangan banyak itu. Maka di dalam tasawuf ada orang suruh zikir 1000. Ya, itu yang menentukan bilangan mesti guru. Nggak boleh dibikin-bikin itu. Itu ilhamul arifin. Makanya kata saudara kita dikatakan bid'ah bilangan itu. Ya, ya memang nggak ada dalilnya. Gitu. Nah, maka bukan di bilangan, tetapi di kualitas. Kalau malu
99% ibadah itu di sisi Allah. Tapi kalau nggak ada malu, ya, makanya ketika orang melakukan sholat, sifat khusyuk lebih tinggi lagi. Karena khusyuk itu untuk seluruh akhlak itu khusyuk. Khusyuk itu tunduk, khusyuk itu sifat abid. Kita sholat, sifatnya harus sifat hamba. Kenapa? Karena berdiri itu sifat penghormatan. Ya. Ruku sifat penghormatan, sujud sifat penghormatan, duduk sifat penghormatan. Maka gerak sholat semuanya menunjukkan ikram wa takrim wa ihtiram wa ta'zim, dan sekaligus merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, orang kalau menghormat namanya menghinakan diri. Ya. Budaya manusia, ini manusia. Kalau ada yang dihormati, berdiri. Maknanya mengagungkan yang datang. Ya. Binatang kenapa dibikin begini? Itu menunjukkan ketundukan kepada Allah. Maka begini adalah ekspresi pengagungan, adalah sifat binatang. Pohonan maksudnya. Ya, pohonan. Nah, sujud itu binatang. Duduk itu adalah bebatuan. Ya, batu kan diem aja. Ya emang diciptakannya sama Allah, ya udah diem, nggak pernah batu itu gua ngejengkang sekali-kali, enggak, diem. Itu diem udah merupakan kehinaan dari Allah dan penghormatan kepada perintah Allah. Maka kita juga tahiyat kan, diem. Karena kita pernah menerangkan bahwa manusia itu terdiri bahannya dari semua alam semesta ini. Maka bentuk pengagungan Allah dan kehinaan dirinya diekspresikan, dan itu di dalam sholat diekspresikannya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar, atau kitab Fathul Mubin yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Sya'rani juga. Itu sebab ketika dia melakukan sholat mesti tunduk, dan tunduk itu khusyuk. Khusyu'a qalbuh, tunduk hatinya. Nggak ingat sapa baik. Hati mah bu, punya Allah doang hati mah, nggak boleh ada yang lain. Hati mah. Ya. Biar katanya punya bini 4, hati mah punya Allah doang, nggak boleh. Aku hanya ada di hatimu. Wah, enak aja. Cuman Allah doang di hati mah, nggak ada yang lain. Kalau kita ngomong engkau ada di hatiku, itu mah hati majazi. Ya, hati bohong-bohongan supaya diterima demenannya. Enggak boleh di hati. Ya. Allah berfirman di Al-Qur'annya begitu. Ya, karena kita mah di hati apa baik itu yang bikin kita jadi pusing. Apa baik masuk di hati. Ya. Dah, ke situ mulu ibu memang ngomongnya. Ya, wafil hadis, lihat dalam hadis kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah sebetul-betulnya malu. Kudu malu banget. Ya. Nah, kemudian nah ini coba sahabat menjawab, inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Ini sahabat nih. Ya kan sifat malu. Ya Bu, dengerin. Sifat malu bawaan juga ada ya. Ini bukan sifat malu bawaan. Sifat malu bawaan ada. Ya. Makanya sahabat ketika disuruh Nabi, malulah kepada Allah semalu-malunya. Sahabat ngaku emang punya sifat malu, ada. Iya ya Rasulullah, saya memang udah malu alhamdulillah. Laisa dzalik. Bukan malu itu. Bukan malu yang bawaan dari tubuh. Ya. Kita mula-mula sama mertua malu ya. Udah kesenoin dusun. Ya. Ya bini mula-mula jadi pengantin malu sama suami.
Pas kesenayan, wah lega gerawakan baik. Enggak malu pisan. Mula-mulanya mau ngomongnya bibirnya kayak diatur supaya kelihatan manis. Ya. Sampai dikit-dikit mau kemana? Yaelah. Pas udah jadi bini mah sampai doer-doer ngomong. Enggak ada malunya pisan. Maksudnya bukan malu itu mah malu bawaan sifat fisik. Itu mah semua sifat baik, sifat bawaan itu untuk menjaga diri kita. Ya, jasad kita siapa yang mau melihara? Kita sendiri yang ngejaga. Allah kasih sifat itu untuk memelihara kita. Tapi ada yang memelihara kita dari akhirat. Ya, memelihara kita agar kita dapat melaksanakan agama itu adalah akhlak agama, akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kata Nabi, kamu mesti malu kepada Allah, betul-betul malu. Lah sahabat enak jawabnya, alhamdulillah kita udah malu ya Rasulullah. Laisa dzalik. Bukan malu itu, walakin man istahya minallahi ta'ala. Perhatikan baik-baik. Nabi menjelaskan ini. Ini bukan bicara rohani. Barang siapa yang malu kepada Allah, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Maka dia akan memelihara, maka kepalanya akan dipelihara dan serta isinya. Maka dia akan memelihara isi kepalanya. Apa isi kepala itu? Ilok polo, apalagi urat saraf, bukan. Ya, memelihara isi kepalanya. Kalau kata bahasa kita nyama, agar kita punya positive thinking. Apa bu? Tahu artinya positive thinking? Apa ya positive thinking ya? Itu yang rada tinggi-tinggi sepedanya itu. Thinking itu mah ya. Ya. Dipelihara isi kepalanya dari pikiran buruk. Dari kosongnya ilmu, kosongnya paham, dari berbagai macam isi yang menjadi asas perbuatan. Orang itu Pak, berbuat sesuatu punya dua dasar, dasar pikiran dan dasar hati. Ini yang apa? Yang masyru', yang diakui agama. Asas ilmu, hati. Ini agama. Kalau adat tidak, bukan enggak apa namanya? Kalau adat apa aja? Pengalaman, itu adat. Ya, khayalan, itu adat. Makanya dunia ini diciptakan dari khayalan dulunya. Sebelum diciptakan dari khayalan, maka baru masuk ke akal. Apa? Ilmu. Dijadikan teorinya. Baru dilakukan, diciptakan. Tapi kalau agama nggak boleh hayal, mesti real ilmu agama. Itu sebab ulama sepakat, man amila bima alima, ya, la yakun. Orang beramal bukan berdasarkan tahu ilmu, dianggap nggak ada amalnya. Bagaimana mau naik ke rohani? Ya. Segitu dia udah berhenti ngajinya. Ya. Kita selalu berdoa di awal majlis, mudah-mudahan ilmu pengajian jadi imam kita. Kita ngikutin ilmu, berbuat. Nah, maka isi kepala itu jangan ada isi ideologi, asas pikiran yang lain, yang khurafat, yang bid'at, yang takhayulat, yang mitos, itu buang. Lah kagak malu nanti. Yang buruk-buruk pikiran itu buang. Ya, itu kata Nabi. Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, satu. Wal batna wa ma hawa, dan isi perut. Ya. Coba Nabi ya
menjelaskan orang yang punya malu kepada Allah, orang yang isi kepalanya itu bersih dan isi perutnya itu juga halal. Maka kita disuruh berdoa, waghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupin saya ama yang halal, enggak ampe ngambil yang haram. Tumbuh sifat haya itu. Ngerti, Bu? Itu ada yang cengar-cengir Pak itu. Satu lagi, wal yadhkuril mauta wal bila. Orang punya malu, kata Nabi, bawaannya ingat mati dan ingat kehancuran. Ingat mati. Ya Allah, Pak, enggak gampang itu ingat mati, Pak. Ya. Allah. Ya, ingat mati itu maksudnya begini, Pak nih. Ini penjelasan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf. Kenapa para aulia itu selalu ngomong mati? Ya. Sampai ada istilah begini, ada cerita begini. Seorang murid diperintah oleh gurunya, kamu pergi untuk melakukan itu. Ya, siap, kata kitanya gitu. Nah, kemudian langsung berangkat. Kata gurunya apa? Hei, udah waktu sholat nih. Gitu. Sholat aja dulu, kata gurunya. Kata muridnya, ntar saya sholat di sono. Dipanggil oleh gurunya. Apa kamu jawabnya? Ntar sholatnya di sono. Kamu yakin ntar kamu hidup? Yakin ntar kamu hidup? Yakin. Ini orang yang ingat mati. Begini penjelasannya. Dengerin baik-baik, Bu. Paling enggak kita belum punya sifat itu, paling enggak ilmunya kita tahu. Ini mah ilmu kagak punya, sifat kagak punya. Ya. Paling enggak ilmunya. Bagaimana mereka bisa ingat mati? Itu dari ucapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dari sini ucapannya. Sanurikum ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Hatta wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Ya, dan banyak lagi hadis Rasulullah, ad-dunya zillun zail. Dan banyak perkataan para sahabat, ad-dunya nafasun wahidah. Atau ungkapan as-sufi ibnu waqtih, seorang sufi memelihara waktu. Ya, ini asasnya. Begini, Pak. Kalau dalam kitab Tauhid ilmu kalam, manusia dikatakan hadisun. Kalau Allah dikatakan apa? Qadimun. Ya kan? Ya, Bu. Di sifat 20 Allah, sifat salbiyah Allah punya sifat apa? Qadim, qidam. Lawannya qidam apa? Hadis. Makhluk itu hadis. Hadis itu apa artinya, Bu? Jawab, Bu. Bu, di sifat 20, hadis itu apa artinya? Ya Allah. Artinya baru. Nah, saya umpamakan seperti film layar tancap di lapangan tuh. Namanya proyektor. Film itu kan ditampilin dari proyektor. Proyektor itu kan klise kan. Klise, di gulungan klise, lalu di senter cahaya, muncul di gambar. Karena cepat klisenya, jadi gambarnya hidup. Padahal hakikatnya, gambar itu tampilannya cuma sekali doang. Tek, hilang. Selanjutnya, klise baru. Hilang, baru, hilang, baru, hilang, baru, hilang, baru. Kita tuh hakikatnya begitu, Pak. Nah, klise itu apa? Lauhil Mahfuz. Klise itu apa? Ilmu Allah. Kita nggak tahu bahwa cerita kita, dengerin baik-baik, Bu. Kita nggak tahu bahwa klise kita itu dari mulai lahir sampai mati udah jadi di sono. Udah jadi, tinggal ditampilin doang. Kita nggak tahu tuh. Taunya kapan? Kalau udah terjadi.
Itu sebab kata para wali, apa yang terjadi itu yang terbaik untukmu. Udah. Tiba-tiba di madu misalnya, udah itu yang terbaik. Ini mah mau melengkar bae. Parah bener ya Pak. Lah mau dimundurin itu klise. Tulisannya begitu. Lantarnya kalau memang klise berikutnya cerai, ntar muncul cerai Pak. Lo jangan, wah, buat dukun supaya cerai, jangan. Ntar kalau emang klisenya nggak ada, cerai. Percaya. Wah itu mah kena gua doain. Bukan. Kalau doa buruk kepada orang itu dosa. Emang bakalnya cerai, jadi lu mah berbuat dosa tuh. Udah biarin aja, Bu. Iya. Ya, biar ketawa-ketawa ini serius ini. Ya. Ya, begitu pahamnya, betul. Apa yang terjadi kalau yang belum kan kagak tahu. Kata dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun habis ini apa yang terjadi orang tahu. Ibu-ibu ini bapak-bapak tahu habis ini apa yang terjadi ntar. Lah orang tahu. Apalagi sampai bulan depan mah. Saya misalnya bulan depan kawin lagi ya kagak tahu saya. Ya kagak tahu. Misal bulan depan saya mau kawin lagi lah kagak tahu. Ya kagak tahu kan. Kalau tahu mah meren udah rame baik. Iya. Nah ini namanya hadisun, perhatikan. Coba ulama memberi sifat kepada makhluk hadisun, jaizun, mumkinun, majazun. Itu berbagai disiplin ilmu memberikan nama makhluk beda-beda. Orang sufi menyebutnya mumkinun. Orang ghairun, orang sufi. Orang filsafat menamakannya mumkinun. Orang mutakalim menyebutnya jaizun. Ahlul hakikah menyebutnya majazun. Beda-beda. Tapi maknanya sama semua. Bahwa kita ini baru. Nah orang yang sampai hakikat itu kerasa, potongan klise itu kerasa dia. Paham nggak? Orang ahli hakikat, para wali, potongan klise yang munculin dia itu kerasa. Itu semua dari Allah kerasa. Dia rasanya hidup sebentar itu kerasa. Baru. Makanya selalu takut nih, gambar yang di klise ketakutan. Habis ini klise gua apa ya? Ntar kafir. Lah kita mah tenang, nyaman. Rasanya dia pisan udah. Ya, itu namanya ghaflatun. Tuh kita ini goplah. Enggak tahu habis ini kita baik apa enggak. Enggak tahu. Ya. Itu selalu ketakutan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya mati takut enggak muncul aja, Pak. Kalau itu layar klise tuh ya. Kan kalau masih digulung kan masih muncul tuh. Coba diberhentiin. Tak. Lah kalau pas berhentinya lebah lagi begini, udah begini kan gambarnya. Ajal. Itu dalam bahasa ajalun, waktun. Ya. Zillun zail. Nafasun wahidah. Itu sama maknanya. Itu istilah ulama membuat istilah. Ada istilah Al-Quran, ada istilah hadis, adalah istilah ilmu yang dibuat oleh ulama. Itu sebabnya dia ketakutan, aduh mati, aduh mati, aduh mati. Bukan main-main itu. Ya. Kita mah main-main, aduh mati. Gitu, supaya dikasihanin sama bini. Ntar gua mati nih, katanya gitu. Kata bininya, mati ki kalian buang sono. Emang udah coba Pak ya, kebanyakan yang mati laki apa bini Pak? Wah, laki. Kenapa coba Bu, kebanyakan itu laki pada mati? Diomelin mulu. Ngebatin itu mati lama-lama. Jantungan lah bini mah enak, asal kesel keluar lintah, uak keluar dari mulutnya. Lah laki-laki tinggal nadongin aja, mau ngomong deh wadon, akhirnya ngebatin mati. Ya. Makanya sama kalau lagi bini mau ngomel, lu mau gua mati, nggak jadi. Jangan sampai duluan. Bagian makanya izinin jangan sampai mati gua gitu. Ya. Izinin lah gitu, Pak. Gitu. Hah? Iya, diizinin lah karena takut mati.
Padahal bini, Pak, kalau kita udah mati, ngajo, tadi mah gua suruh kawin lagi. Tahu-tahu mati mah. Gitu. Kata bininya, padahal kemarin itu lagi sekarat, kalau gua bilang udah Bang kawin lagi, hidup lagi itu katanya. Ya Pak. Iya, kalau udah ya udah Bang kawin lagi, napasnya nyambung lagi tuh, coba dah. Bader banget sih ya ibu-ibu ya. Aduh. Dah. Nah itu wal yazkuril mauta wal bila, apabila itu kemusnahan, takut hilang. Ya, hilang amal, hilang kebaikan, hilang takut di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi manusia. Dah. Lalu diteruskan oleh Nabi, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Tuh. Lalu apa kemudian? Barang siapa yang melakukan itu, berarti dia benar-benar malu kepada Allah. Nah, apa maksudnya perhiasan dunia, Bu? Ya. Ini irodah. Perhatikan baik-baik. Nabi mengatakannya, waman arodal akhirata taroka zinatal hayatan. Artinya, taroka irodata zinatid dunia. Ada irodah di situ. Waman aroda al akhirata, barang siapa yang mempunyai irodah akhirat, taroka irodata zinati al hayati dunia. Itu kata irodah yang dibuang. Ya, kenapa bila bicara tentang hakikat, tentang kerohanian, makna irodah itu adalah merupakan sidqut tawajjuh. Artinya begini, barang siapa yang hatinya udah akhirat baik, maka dalam kondisi apapun hidup di dunia ini untuk akhirat. Karena irodahnya untuk akhirat. Maka dia tidak atau meninggalkan irodah kepada dunia. Ya. Artinya begini, dengerin baik-baik Bu. Kita ingin melakukan sesuatu, balasannya dunia. Mereka tidak. Orang yang punya irodah akhirat, apapun yang dilakukan, dia akan simpen balasannya akhirat. Maka kalau dia dicaci, nggak marah. Kalau dicaci marah, berarti dia ingin pujian dunia. Ya, Ustadz begitu diundang nggak dikasih amplop marah, berarti dia ingin amplop. Ya, nggak ingin isinya, amplopnya biarin. Ini ukuran-ukurannya seperti itu. Semuanya untuk akhirat. Maka dia tinggalkan irodah itu kepada dunia. Ya. Di dalam cerita-cerita para aulia dengan muridnya, selalu ditanya begini oleh gurunya, "Madza turidu?" Apa sebetulnya yang menjadi keinginan? Karena keinginan itu Bu berkaitan dengan kebahagiaan. Coba kita nih waktu kecil kenapa ingin berpendidikan tinggi? Karena berharap mendapat kebahagiaan di situ. Coba tanya orang yang udah sampai doktor. Kata, "Ya dulu mah sampai apa? Pernyengser apa? Pelerpesor," katanya. Orang yang udah sampai ke situ pusing. Baru S1 aja udah pusing, gua kemana ya? Lah katanya dulu pengen banget ini. Baru udah dapat madu, gua kudu kerja. Kalau udah kerja bahagia, yang udah dapat kerja tuh pusing. Lah ini gua jomblo bae ya. Kalau punya bini mah bahagia kali itu, coba tuh. Nggak ada habisnya. Kawin dia dapat bini, pusing bininya rewel banget. Iya. Tadi gua nggak kawin dah, kawin begini emen ya. Udah ada supaya rame anak. Ya, orang sedih tuh nggak punya anak setahun 2 tahun. Pengen punya anak sampai ke dukun-dukun. Ya, kayaknya menderita banget punya bini, punya laki nggak punya anak. Dikasih anak sampai 11 pusing Bu.
Banyak, anak 11. Sampai berenceng. Nggak habis-habis. Ternyata kebahagiaan itu adalah mendapatkan kerohanian, akhlak, itu kebahagiaan. Orang sabar itu bahagia, orang ridho itu bahagia, orang ikhlas itu bahagia. Nggak ada terusik oleh sesuatu di luar, nggak ada. Karena ada penangkalnya. Maka kata Nabi, at-taqwa huna, baju untuk menangkal ya rasa derita, syaqa, itu adalah akhlak. Ya. Maka orang yang punya akhlak, orang yang berbahagia. Ya. Nah itu. Maka di dalam imam kitab Ihya Ulumuddin, mereka orang-orang sufi itu, orang-orang ulama-ulama sufi itu disebut ulamaul akhirah. Ulama akhirat katanya gitu. Ya, Kiai Cagir ngomong ulama akhirat itu adalah orang yang ingin Allah saja, ingin ya. Itulah iradah akhirat. Taib. Anal Fudail rahimahullahu yaqul. Nah ini Imam Fudail Ibnu Iyad. Khamsun min alamati syaqa. 5 merupakan ciri-ciri penderitaan. Ya. Kenapa kaitannya dengan penderitaan? Karena orang yang punya sifat malu, akhlak orang yang bahagia. Apa? Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya. Diam Bu, dengerin Bu. Kayaknya masih ada yang gak punya buku itu ya? Enggak, yang muda-muda. Dicatat ya, yang muda-muda tuh gak punya buku. Saya kasih buku nanti. Ya. Apa bahasa Latin? Nenek-nenek mah yang gak bisa baca udah biarin. Itu yang muda-muda. Ciri bahwa orang itu menderita, batinnya al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya. Nasihat apa ge orang mempan. Ya. Ora enggak mau nerima nasihat. Sedangkan Nabi menyuruh ya, walau kana abdan habasyian katanya. Walaupun hamba sahaya, kalau dari mulutnya itu berkata baik, itu dari Allah hakikatnya. Emang kita nungguin orang berkata baik itu dari orang yang tingginya 1, 2, 3 meter. Ya orang yang gede. Ya, tidak. Asalnya kebaikan itu dari Allah. Ya. Kita menganggap wah kalau yang nasehatin orangnya udah tua, batuknya tinggal 2, kentutnya tinggal 2, habis itu mati. Itu namanya i'timad kepada selain Allah. Ya, itu bukan hanya pemikiran yang salah, pemahaman agama juga salah. Hatta orang yang menasehati wa huwa ahlul ma'asi, hatta kafir. Maka kata Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah, ilmu ya, itu sebetulnya memang mestinya milik orang mukmin. Tetapi kalau orang mukmin enggak dapat, siapapun yang dapat dia yang baik. Ini orang yang berpikir ya, orang yang memahami, karena pemahamannya tanpa ilmu, kebaikan itu harus keluar ya, dari mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Itu sebab ya, kita ngaji berdasarkan kitab. Karena Al-Quran dan hadis dan berdasarkan pemahaman para aulia. Nah, kita sama kitab yang diterangin ini masih jauh. Ya, saya berpikir dengan apa yang di kitab ini masih hayal bagi saya sendiri. Ya Allah. Ya. Tapi itulah yang kita ikuti, pikiran betul, ucapan betul. Ya. Walau kana abdan habasyian. Meskipun yang ngomong itu budak sahaya, hitam, kata budak artinya orang dulu. Ya, zaman dulu Habasyi itu orang hamba sahaya. Ya. Dan bahkan banyak ulama mengatakan walau kana minal
asi. Meskipun itu datang dari orang yang ahli maksiat. Kalau ngomongnya baik, yastantikuhullah. Allah yang membuka ucapannya. Ini ilmu namanya. Ya, ini ilmu. Taib. Maka orang-orang yang berpikir takhayulat, sering berpikir takhayul dan khurafat, selalu nyari wangsit. Kalau ada suara nggak ada orangnya baru itu didengar. Ngeri saya mah. Suara nggak ada orangnya, nggak ngeri. Dan kita dijamin oleh Al-Quran dan hadis dan semua aqwal ulama. Sudah. Ya. Bukan takhayulat. Ya. Taib. Maka al-qaswatu fil qalbi, keras hati itu. Wa jumudul ain, susah nangis. Itu mata susah buat ama nangis, itu namanya hatinya menderita. Artinya hati menderita, kosong hatinya dari akhlak. Karena hati yang bahagia adalah yang penuh dengan akhlak. Penuh dengan nur akhlak itu. Kalau kosong dari nur, ya, hatinya keras. Ya, jumud itu kan beku, artinya nggak keluar itu. Beku itu kagak netes air itu, nggak ngerujug. Ya, makanya sesuatu yang bikin kita nangis, apapun, ya, itu adalah rahmat dari Allah. Ya, Pak, kalau bini nggak nangis-nangis, kawin lagi nangis. Begitu udah nangis, alhamdulillah bini gua nangis. Iya. Banyak itu nangis meskipun itu dari musibah itu. Coba orang baca Quran kagak nangis. Orang zikir kagak nangis. Ngedenger qasidah kagak nangis. Makanya Allah kasih musibah supaya nangis. Ya, betul. Alhamdulillah. Artinya dia hamba, nggak angkuh, nggak congkak. Ya, iya, ini menangisnya nunggu lakinya kawin lagi, baru nangis. Jelek emen begitu. Nah, yang ketiga, Qillatul haya, kurang punya malu. Coba, orang tidak punya sifat malu, maknanya tidak punya akhlak banyak. Orang tidak punya akhlak banyak, ya, maka susah nangis. Orang susah nangis, keras hatinya. Waraghabah fid dunya, dan kesenangannya sesuatu yang untuk dunia, dipuji, untung, itu. Kalau nggak ada pujian nggak mau, kalau nggak ada keuntungan nggak mau. Ya, nggak ada namanya berbuat murni untuk nyenangin orang, nggak ada untungnya, ngapain? Itu orang menderita itu. Karena yang dia cari kebahagiaan, emang dipuji orang bahagia? Tidak, malah petaka. Ini dunia namanya. Ya. Orang berdakwah supaya jangan ada yang ngehina. Waduh, gimana dakwahnya? Para sahabat, Pak, kalau masuk negara dakwah, nggak ada yang ngehina, balik lagi. Ya, para sahabat pernah ada masuk ke daerah bagian Allahumma sholli Syam. Begitu masuk ke Paris, Khurasan, daerah sana. Begitu masuk ke sana, nggak ada orang yang memfitnah, menghasut, menghalangi, nggak ada. Ya, maka dia balik lagi. Apa kata ungkapan sahabat itu? Za'inuni, katanya, min hadhil bilad fa innahum mayyitun, katanya. Kalau za'inuni itu tanduk saya, artinya cepat bawa saya dari sini. Ini orang kampung mati. Ya, kita kan pengennya apabila berdakwah terus diterima, digelarin karpet merah, itu malah petaka, Pak. Ya, malah petaka itu. Maka orang permulaan gagal apabila dia merasa sukses. Dan sukses itu apabila dia mampu melewati berbagai kegagalan.
Ada cerita Nabi yang aman dari fitnah, dari hasud, ada. Dan seorang dai mesti menyadari untuk menjaga pikirannya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga mulutnya. Agar semua berpikir benar, berkata benar, dan memberikan teladan yang benar. Ya, itulah mereka orang yang as-sa'adatul abadiyah. Orang yang berbahagia, abadi bahagianya. Ya Allah Pak, enak banget itu kita bacanya, susah ngamalinnya. Ya kalau kagak kita bacain, kita jadi ngaco, ntar nggak ada petunjuk. Ya. Nah ini satu lagi nih, watulul amal, ini satu lagi. Agamanya adalah angan-angan. Angan-angan semua, surganya angan-angan, hakikatnya angan-angan, syuhudnya angan-angan. Kebenarannya juga angan-angan. Tulul amal. Dan berangan-angan terus. Tidak real. Ya. Ini ada ciri asyaqa, penderitaan rohani. Mungkin orang itu kaya, orang itu mewah, bukan penderitaan ini, tapi penderitaan rohani, artinya kurang akhlaknya. Kalau kebahagiaan, ya makanya perhatikan, ya para ustazah kalau membaca buku-buku hadis atau buku perkataan ulama, ada kata as-sa'adah, as-saqa itu semuanya kepada rohani, kebahagiaan rohani. As-sa'adah itu maknanya punya akhlak banyak maka bahagia, sabar bahagia, ridho bahagia, syukur bahagia, ikhlas bahagia. Tapi jika tidak punya ini, syaqa. Orang gak sabar, menderita. Orang gak ridho, menderita. Orang gak ikhlas, menderita. Makanya kadang-kadang bini ngomongnya sama laki, bagaimana kurang ikhlas saya bang? Lo coba ikhlas sampai bang lah, kalau ikhlas mah bahagia. Iya. Orang ikhlas mah udah bang, emang namanya udah nasib saya meren. Jadi bini pertama nggak apa-apa, udah bang, saya mah terima, saya mah ikhlas. Ya, ini contohnya ngenakin bapak mulu ini ya. Yang ceramah saya coba yang ceramah bini saya, mah sebaliknya coba. Ya, tulul amal. Wa kana as-Sariyu rahimahullahu yaqulu, inna wal unsa yatruk qalba. Ya Allah, ini coba ilustrasinya. Kata Imam Sari As-Sakti, dia mengilustrasikan sifat malu dalam bentuk orang. Katanya, apabila rasa malu dan rasa tentram, unus, apa al-unus? Silakan tulis di artinya itu. Unus itu, ketentraman bersama Allah, itu maknanya unus. Al-unsu huwa al-itmi'nanu ilallah. Kalau artinya ketentraman bersama Allah. Orang kalau Jawa dekat sama bini kan tentram, itu unus. Tapi kalau unus rohani bersama Allah, apa maksudnya bersama Allah? Ada akhlak di hatinya. Emang kalau di hatiku ada Allah, bagaimana bentuk Allah itu di hati? Akhlak. Orang jika punya sabar, syukur, ridha, khusyuk, wara', zuhud, itu rasanya Allah. Rasa Allah di sini. Makanya disebut nur. Kan kita sudah jelaskan nur itu tunggal. Allah tunggal. Adapun nama-nama itu adalah ketika kita pakai maka dinamain. Ya, ketika di sini dipakainya dinamain itu nur. Ketika diuji nur dinamain sabar. Ketika musibah nur dinamain ridho. Ketika susah nur dinamakan ipah. Ketika kaya nur dinamakan juhud. Satu. Karena bahagia. Ya. Namun dalam bahasa syariat akhlak. Apabila dia sudah bersama akhlak itu unus. Maka unus dengan haya sama-sama sebuah akhlak yang universal, yang menyeluruh. Lalu diilustrasikan oleh Imam Sari As-Sakti. Kalau si unus sama si haya ngetok pintu hati, tok 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 mau masuk ke hati. Nih, sifat unus sama sifat haya mau masuk ke hati, itu diumpamakannya. Mau jadi sifat hati kita. Lalu di situ, fa in wajada fihi zuhda wal wara. Kalau dia dapetin di dalam hati itu
Ada sifat juhud, ada sifat wara, khata. Masuk dia. Artinya apa? Syarat untuk punya sifat haya, wara dan zuhud. Seperti zuhud mesti ridho, ridho mesti sabar, sabar mesti ikhlas, ikhlas mesti sidik. Kenapa? Artinya malu itu muncul kalau ada wara dan zuhud. Lah kalau nggak ada wara, bagaimana punya malu sama Allah? Nggak zuhud, bagaimana mau punya malu sama Allah? Ya al-imanu kulluh. Imam Sari As-Sakati, siapa Imam Sari As-Sakati? Gurunya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Bahkan dia paman dari ibu. Khol. Ya. Kata beliau, malu ama unus ngetok ati. Fa in wajada fihi zuhda wal wara. Ada zuhud dan wara, maka dia melangkah masuk. Wa illa rohala. Kalau nggak ada, nggak jadi. Ya. Di dalamnya nggak ada wara dan zuhud, nggak jadi sifat malu. Wa alamatul mustahyi. Apa cirinya? Kalau ciri baru fisik. Ciri baru fisik. Ada muwuku'ihi bidzambi. Kagak sempat jatuh kepada dosa. Dosa lidah, dosa pikiran, ya, dan dosa zahir. Qultu la'allal muradu bi adamil wuqu'i adamul israr. Maka diterangkan oleh Imam Sya'rani, barangkali maksud tidak jatuh, tidak melakukan, tidak israr. Karena begini, kenapa Bu? Ya Pak, kenapa dia harus disarahkan? Kita jangan bayangin bahwa ada orang yang tidak melakukan dosa, jangan. Hatta wali. Tapi mereka bertobat. Dulu saya pikir wali itu nggak melakukan dosa. Ternyata salah pikiran kita begitu. Kalau kita nyari orang yang kita ikutin nggak melakukan dosa, nggak ketemu Pak, kudu malaikat. Makanya dari mulai Nabi dijadikan oleh Allah min anfusikum, sama manusianya. Ada dosanya. Cuman beda dosanya. Ya. Kita jangan perlakukan orang seperti malaikat, enggak. Hatta wali. Gitu. Maka yang dimaksud tidak jatuh ke dosa, tidak israr. Apa israr itu? Kekeh. Apa kekeh? Apa kekeh itu ya? Kukuh. Di pikirannya itu dosa nggak hilang-hilang, masih pengen baik. Itu namanya israr. Makanya para wali, karena pandangan ulama aulia, dosa itu adalah, kalau kata kita begini Pak nih, bayangannya begini nih. Itu orang melengos baik sama kita ya, ngebelakangin baik. Akhirnya kita colek. Hoi. Nggak ngeliat. Tuh. Ya, kenapa dia nggak nengok? Mungkin nggak ngeliat. Mungkin asik sama yang lain. Lah kita kan pengen dia ngeliat kita. Ya. Ditegur. Ya, apa namanya? Suaranya kekecilan suaranya. Nggak kedengeran. Sampai dicolek enggak. Lah kan kalau dicolek enggak kudu diapain? Teblag begitu. Buang. Wah, gua dari tadi di sini lo kagak nengok pisan. Kita ini di dunia enggak ngoh sama Allah. Akhirnya apa? Udah di sweet-sweetin kagak, baca kitab kagak mempan, ngaji kagak mempan, tabrak kereta baru mempan. Dibikin sakit baru mempan. Atau melakukan dosa baru mempan. Begitu melakukan dosa kan kecil. Ya Allah, baru ingat Allah.
Ya. Dulu ada waktu saya ingat dulu anak muda tuh tukang berantem. Ya. Suruh sembahyang kagak mau mulu. Tabrakan motor pada patah kakinya. Saya longok ke rumah sakit. Di mejanya ada apa? Tuntunan sholat katanya. Sama cara zikir. Coba itu kalau nggak ditabrak. Atau berdosa. Dosa itu untuk nyolek. Ya. Akhirnya kan hina. Kudunya mah Pak, orang dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih akhlak, dikasih kasyaf, dikasih ma'rifat, dikasih kedudukan tinggi sebagai ulama, dikasih kudunya mah makin hamba. Coba kita, kalau orang ngebagi kita baik, apa kita di depan dia rasanya? Misalnya kita rumah dibagi, serta isinya dibagi, misalnya ada orang nih, kita nih rumah gede tuh isinya, nih kunci berangkasnya duit mulu ambil, tuh bini 10 buat lu ambil, misal, nih mobil merek apa baik ambil, terima tuh kita terima ya. Nah kita di depan orang yang ngasih itu, apa rasanya kita itu? Mungkin berdirinya kita kagak jejak Pak. Ada dia begini aja begini. Ya. Ya kebanyakan dia asal diomelin kayak iya emang saya. Rasanya para wali itu rasanya tuh. Karena dikasih ilmu, hidayah, amal, makrifat, syuhud ya Allah banyak banget. Jadi dia malu. Nah, kalau enggak dibikin dosa supaya rasa hamba. Jadi para awliya itu, dosa itu, memandang dosa itu positif. Ya makanya para wali itu dekat sama orang yang berdosa. Yang dimusuhin orang berilmu. Kenapa? Takut lalai. Karena itu, nah, coba misalnya tadi itu orang udah dikasih banyak. Nggak tahu amannya ngasih begini. Apa loh? Woi lah itu. Kalau kagak diambil, ya. Nah orang sufi ngelihat para ulama romannya kesel. Makanya orang sufi dekat sama orang nggak bodoh, sama orang yang banyak dosa. Hamba yang kudunya mah sifat itu ada pada ulama. Itu cara tarbiyah mereka. Lah kalau kita nggak tarbiyah mah nggak bisa Pak. Kita ngikut-ikut benci kepada ahli ilmu. Emang kita murabinya, gurunya lah bukan. Itu pendidikan mereka untuk umat. Ya, itu tarbiyah namanya. Itu di dalam tarikat. Cara itu ada. Ya, kalau kita mau ustadz begitulah diserampangin orang, diomelin orang. Ya, artinya tidak semua hanya kepada murid utamanya. Itu salah satu cara untuk mentarbiyah mereka. Ya. Itu maksudnya adamul israr, enggak kukuh. Pengen enggak hilang-hilang. Berapa kali berbuat dosanya yang enggak dihitung. Ada yang sekali-kali, setahun sekali, sebulan sekali, tetapi enggak hilang-hilang. Itu yang dosa sampai ke bawah ke akhirat. Ya. Maka tadi salah satu sifat malu, isi otaknya itu hilang. Makanya Pak, orang dulu banyak dosa. Begitu tobat, lupa. Misalnya dulu orang narkoba nih. Lalu dia tobat, jadi orang soleh banget. Ditanya narkoba juga lupa. Ini apa Pak? Aduh, udah lupa, udah. Karena udah diambil dosanya, Allah udah diterima tobatnya. Nggak inget lagi. Nah kalau masih ingat namanya israr. Ya. Israr tidak berarti tiap hari melakukan dosa, tidak. Ada orang tiap hari melakukan dosa tidak israr, tapi kena dhaif. Setiap melakukan dosa dia nangis, ya Allah kenapa saya jadi melakukan dosa lagi ya Allah. Besok melakukan lagi ya Allah, itu tidak israr, itu nangis dia diampuni ya Allah. Allah. Besok nangis lagi dihapus lagi dosanya. Besok berbuat dosa nangis lagi dihapus lagi. Karena an-nadamu taubatun hadisnya.
Tapi biar melakukannya sebulan sekali, setahun sekali, tapi israr, nggak hilang-hilang tuh penyakit dosa itu. Ini yang wallahu a'lam, apakah Allah menghapusnya di dunia ini. Itu sebab para aulia itu tidak pengen berbuat dosa, dosanya karena ghalabah gitu ya. Seketika Allah buat karena dia mungkin lupa sama Allah. Pak, mereka itu Pak, para wali itu lupa baca selawat aja. Yang biasanya maghrib dia baca selawat, lupa karena ada apa begitu. Itu besok ada musibah nimpa dia. Lah demenan kalau nggak nyapa, marah. Kita punya demenan, nggak nyapa, sehari aja itu nggak nyapa, marah kan? Kemana sih? Ada yang lain ya, boy lah. Lah iya, begitu juga Allah dengan kekasihnya, nggak baca selawat aja, ya, ada aja. Dan setiap musibah yang menimpa para wali, yang pertama kali dipikirkan, nggak mikirin kemana-mana, dosa saya. Ya, sesensitif itu. Pak, cerita Halaj. Halaj itu Sayyidul Aulia. Tapi dia punya nasib mati di tiang gantungan. Dicambuk 500 kali. Ya Allah, Pak. Beberapa tahun sebelum dicambuk dengan muridnya Al-Imam Junaidil Baghdadi, seguru seilmu sama Al-Imam Syibili. Imam Syibili itu murid Imam Junaidi. Halaj, Imam Ash-Shibili, Al-Imam Ibn Khafif. 3 orang ini murid utama Al-Imamil Junaidi. Nah, Imam Syibili seumur dengan Halaj, tapi Halaj rohaninya lebih tinggi. Jadi khidmat itu Imam Syibili ke Halaj. Satu ketika Imam Syibili mengiring-iringi Imam Halaj jalan di jalanan. Lalu orang Arab kan rumahnya coran atasnya nggak ada genteng gitu kan. Dia berdiri di atas. Ada seorang perempuan lagi ditinggal kekasihnya. Jadi dia melantunkan syair kerinduan. Lalu Halaj nengok ke atas. Wah, cantik. Ya, bukan cantik lagi, cuantik. Begitu nengok, itu Halaj umur 17-18. Begitu nengok, ya Allah Pak, orang dulu 17-18 udah wali tinggi. Kita masuk tarekatnya nunggu 40 tahun. Nunggu mati. Itu nggak ada peraturan dalam tasawuf begitu, nggak ada. Saya curiga itu mungkin peraturan dari Yahudi itu makanya. Ya saya dulu memahami dari budaya kita memahaminya begitu. Kenang kitabnya. Wah, ini pikiran dari mana tahu itu? Ya. Begitu nengok, Bu, ngelihat cantik, hatinya syahwatnya tersirat. Terus dia terus apa? Terus dia beristighfar dan melantunkan syair itu isinya merindukan Allah. Singkat ceritanya, begitu dia dicambuk di tiang gantungan setelah 4 tahun kemudian, dicambuk jerat 100 kali, tulangnya pecah hampar-hamparan. Ya. Mula-mula pecutan pertama aja merah mukanya itu. Tapi pada cambukan kedua dan ketiga senyum. Keluar dari matanya, wajahnya itu cerah seperti orang kenikmatan. Kemudian ketika sampai 100 selesai, matanya mencari-cari. Siapa yang dicari? Temannya tadi, Al-Imam Syibili. Begitu lihat ada di belakang rupanya, karena dia nggak malu kan. Karena di belakang maka dipanggil oleh matanya, karena kan dibentang ininya. Dipanggil oleh matanya. Nyamperin. Ya
Kamu tahu kekasihku cemburu? Pada waktu itu aku berpaling dengan dia. Dia sekarang membalasnya. Lihat ini. Dikit doang tuh dosa. Ketika dia dapat rasa sakit, itu dia langsung pikirannya ke Allah. Kamu tahu apa artinya tasawuf? Wayo, lagi dicambuk ngaji. Itu baru 100 cambukan ngaji sama muridnya. Kamu tahu apa artinya tasawuf? Ya, kita mah nggak sakit nggak apa, ngomong baik ngajinya. Ya. Itu tuh sesuatu yang datang kepada kita menimpa. Itu enggak dari siapa-siapa, Allah. Dan itu menghapus dosa kita. Ya. Itu ilmu. Ya bagi kita ilmu, tapi mereka itu adalah amal mereka begitu. Nah maka ini namanya israr. Ya. Aduh, nggak hatam ini ya. Ya. Baik, kita sambung bulan depan insyaallah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Tandain Bu, ntar lupa lagi. Al-Fatihah.